Mel udah direkam deh. Oh, Mai ya. Kasih ya, Mai. Ya. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya Jihan Marisa dari kelas Fisika 6D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dalam bentuk jurnal yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Media Multi Representasi Berbasis Instagram pada materi fisika untuk pembelajaran daring. Pertama-tama akan saya bacakan abstraknya. Abstraknya itu pengembangan media multi representasi berbasis Instagram pada materi fisika untuk pembelajaran merujuk pada penggunaan media sosial yang memungkinkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran dengan metode dan cara pengembangan yang tepat. Instagram adalah salah satu media sosial yang banyak dipakai di Indonesia, khususnya oleh Gen Z atau Gen Alpha. Seperti suatu artikel yang pernah saya baca yang menerangkan bahwa pemakaian Instagram tahun 2015 mencapai 400 juta pengguna. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian dan pengembangan atau R&D, diharapkan penggunaan media ini dapat menunjang pembelajaran khususnya dalam pembelajaran daring menjadi lebih efisien dan inovatif. Masuk ke latar belakangnya. Latar belakangnya itu memuat tentang pengertian pendidikan, lalu proses belajar mengajar. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang media pembelajaran itu. Kita fokus ke media pembelajaran itu seperti apa. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Langsung ke masalah, yaitu namun pada era yang sudah serba canggih seperti saat ini, bukan hanya kehidupan yang berkembang, tapi juga termasuk komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contohnya adalah media pembelajaran atau media yang kita pakai untuk pembelajaran. Media pembelajaran yang merupakan suatu alat ataupun sarana yang dapat digunakan dalam proses belajar pun sangat beragam dan cenderung bervariasi dari segi konsep dan pemakaiannya. Terlebih zaman sekarang siswa atau siswi ataupun pelajar yang merupakan Gen Z, yaitu generasi setelah generasi Y yang didefinisikan tahun kelahirannya 2000 sampai dengan masa kini. Gen Z juga sering disebut dengan Gen Alpha. Beberapa SMA yang ada di Tulang Bawang, khususnya Tulang Bawang Kota atau Menggala, merupakan sekolah yang sudah memiliki kelengkapan teknologi dan informasi yang cukup lengkap dan mampu membantu proses pembelajaran yang sudah daring seperti saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat di beberapa SMA Tulang Bawang adalah laptop, proyektor, dan Wi-Fi. Pada sekolah tersebut, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memang sudah diterapkan dalam proses pembelajaran. Namun dalam pembelajaran IPA, khususnya fisika, masih menggunakan buku cetak dan LKS. Bahan ajar berupa buku cetak dan LKS memiliki keterbatasan dalam menjelaskan materi, khususnya untuk pelajaran IPA. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran diperlukan pembaharuan terkait media pembelajaran yang menarik. Di sini akan saya bahas tentang multi representasi. Pertama-tama akan saya bahas dulu apakah itu multi representasi. Multi representasi adalah model media yang mempresentasikan ulang konsep yang sama dalam beberapa format yang berbeda. Jadi media ini memang dia tidak merubah apapun konsep yang ada di dalam suatu model pembelajaran, tapi menyesuaikan dengan keadaan atau memberikan inovatif yang berbeda dengan sesuai dengan keadaan. Nggak nyampe, sambil main. Jadi merah nih. Dari pemanfaatan media sosial. Tadi penuh, bodoh. Aduh, ini nggak di silent. Adalah pemanfaatan dari Instagram sebagai media sosial untuk media pembelajaran.
Pembelajaran fisika sangat perlu dikembangkan dengan tujuan bukan hanya ditekankan pada proses pelatihan untuk membantu para siswa didik memahami pengetahuan konseptual, tetapi juga prinsip dan hukum dasar fisika itu sendiri, tetapi juga mengembangkan kecakapan untuk menggunakan pengetahuan dalam pemecahan masalah. Lalu ke dukungan teoritis, banyak sekali prospek pendidikan yang sudah dibahas untuk media ini. Karena representasi merupakan suatu yang mewakili, menggambarkan, atau menimbulkan objek atau proses. Multirepresentasi berarti menerjemahkan ulang konsep yang sama dengan format yang berbeda, termasuk verbal, gambar, grafik, dan matematik itu sendiri. Lalu yang terakhir, karakteristik Gen Z yang terbilang berbeda dengan generasi lainnya memiliki faktor utama yang membedakan adalah penguasaan informasi dan teknologi. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan karakteristik dari Gen Z juga dapat mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar di sekolah atau pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang berbasis e-learning atau media pembelajaran daring akan cukup memadai digunakan terlebih di era pandemi seperti saat ini. Sudah itu bisa lihat sendiri ya. Oke, untuk penelitian ini metode yang saya gunakan itu tempat dan waktunya itu tempat penelitiannya dilakukan di SMA N1 Menggala. Adapun waktu penelitian itu akan saya lakukan pada semester genap dan ganjil. Karakteristik sasarannya adalah karakteristik sekolah yang akan dilakukan penelitian ini, sekolah yang cukup memiliki kelengkapan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti proyektor, wifi, dan belum menggunakan media multipresentasi berbasis Instagram sebagai media pembelajaran daring. Lalu pendekatannya dan metodenya adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan strategi tadi kasus. Lalu hasil dan diskusi dari hasil uraian di atas didapatkan bahwa pada era yang serba canggih dan sudah banyak berbasis internet, dalam pemilihan media pembelajaran, khususnya materi fisika, harus bisa menyajikan pembelajaran yang bukan hanya efektif, tetapi juga inovatif. Media pembelajaran bukan hanya sebagai alat bantu ataupun perantara semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Karena media pembelajaran juga dapat menjadi jalan ninja atau jalan jalan yang menjadikan mudah bagi guru untuk menyampaikan materi yang mungkin konsepnya kurang dapat dipahami tanpa contoh secara langsung dan konkret. Oleh karena itu, penting untuk guru agar dapat mendesain, menampilkan, mengevaluasi, dan mengadministrasikan media pembelajaran yang akan digunakan. Berdasarkan hasil diskusi tentang media pembelajaran, dapat disimpulkan, 1. Media pembelajaran merupakan sarana yang paling penting dalam suatu proses pembelajaran. 2. Guru harus mampu menghadirkan media pembelajaran yang inovatif untuk menunjang pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang dapat dikembangkan untuk menjadi media pembelajaran yang dapat menjadi alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Bagi teman-teman yang memiliki saran, kritik, atau masukan, atau pertanyaan, dipersilakan. Mau nanya, Ji? Boleh. Gimana cara kita, kan ada misalnya ada guru yang dia gaptek nih, kayak guru-guru senior yang udah lama gitu kan. Karena kebanyakan kayak, ya kalau tau lah zaman dulu kan kurang yang namanya pakai media. Cara kita ngasih ke guru yang gaptek itu, ngajarin guru yang gaptek itu gimana nanti dalam menggunakan media tersebut? Baik. Ada lagi? Atau saya jawab dulu ya? Baiklah, makasih ya Kak Rido. Jadi seperti yang saya sebutkan bahwa
yang ingin saya teliti ini adalah khususnya adalah di SMA Tulang Bawang atau SMA 1. Karena sudah memiliki, karena kan kalau kita pembelajaran daring harus ada komponen-komponen yang menunjang, itu ya fasilitasnya kan yang pasti, yaitu yang pertama adalah wifi lah. Kalau semua anak itu positif, sekarang itu pasti udah ada ponsel. Karena Instagram pun media sosial yang pasti sudah dipunya untuk jenjang atas atau ke SMA gitu. Dan untuk apa sih namanya, untuk guru di SMA 1, alhamdulillah di pembelajaran sekarang tidak ada guru yang sudah, maaf, notabene sudah berumur. Jadi masih baru-baru. Makanya saya mempertimbangkan media multi presentasi berbasis Instagram ini untuk di sekolah SMA Negeri 1 Tenggala, karena gurunya memang adalah guru yang masih erat hubungannya dengan Gen Z tersebut. Jadi memang benar, seperti yang saya sampaikan terakhir adalah seorang guru bukan hanya bertugas untuk memberikan media pembelajaran yang efektif, tetapi juga harus inovatif. Tetapi tetap mempertimbangkan guru sebagai fasilitator, yaitu dapat mengevaluasi, dapat mendesain, dan membuat media pembelajarannya. Begitu. Jadi nggak harus pakai multi representasi ini untuk guru yang tidak bisa. Gitu. Saya juga mau menambahkan kenapa saya pakai Instagram, misalnya bukan pakai misalnya Zoom atau aplikasi kayak yang lebih terbaru dari Instagram gitu ya. Yang saya ambil di sini adalah karena media sosial itu kan lebih erat dari kepada generasi yang muda-muda ini ya. Kalau misalnya pengenalan hal baru, notabene hal baru, itu harus kita beritahu dari awal, atau kayak kita mengenalkan kepada mereka itu dari awal. Kayak cara membukanya itu aja, atau cara mengaksesnya itu harus dikasih tahu. Tapi kalau Instagram itu nggak perlu, kayak mereka sudah bisa loh mengakses. Apalagi Instagram sendiri sudah ada fitur-fitur yang terbaru seperti filter, terus itu IGTV, dan banyak hal. Jadi menurut saya ya mungkin saja untuk multi representasi ini berbasis Instagram ini untuk diterapkan di pembelajaran daring. Begitu. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk masukan dan saran, ada alamat korespondensi yang bisa kalian hubungi untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.